Saya ingin menyampaikan, kebetulan saya di Majelis Ulama di Komisi Hukum dan Perundang-undangan juga sama dengan ormas-ormas Islam yang lain membahas rancangan sejak menjadi rancangan undang-undang Omnibus Law atau OBL itu. Dari konsinyering yang dilakukan oleh tim khusus di Majelis Ulama, poin-poinnya sudah disampaikan ke DPR. Waktu itu diterima, ini sebagai informasi dari Majelis Ulama kepada pihak DPR RI. Ada beberapa poin yang keberatan dari Majelis Ulama sudah disampaikan. Kala itu hasil konsinyering dari MUI itu meliputi dari semua klaster yang ada. Alhamdulillah, saat ini tamu yang sudah datang di sebelah kiri saya ini Profesor Dr. Muhammad Baharun. Beliau salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang selama ini alhamdulillah selalu istiqomah bersama para habaib dan ulama. Kemudian sebelah kirinya lagi ini Habib Abu Bakar Al-Habsyi, itu anggota dewan dari fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang juga selama ini selalu setia, yaitu mengawal fatwa para ulama, perjuangan umat, mudah-mudahan tetap istiqamah. Sementara di sebelah kanan saya ini pengurus-pengurus FPI, ini Kiai Haji Zainuddin Ali. Beliau ini adalah Ketua DPP FPI bidang dakwah kan? Betul. Nah, kemudian didampingi sama pengurus-pengurus LDF, Lembaga Dakwah FPI. Ketuanya Habib Idrus Al-Habsyi. Kemudian di sana masih banyak pengurus lainnya, ada Habib Al-Attas, ada Ustadz Syahid Joban. Kemudian di depan saya ini ada Ustadz Haris, beliau adalah bendahara umum daripada DPP FPI. Jadi yang kekurangan ongkos minta aja sama ini ya. Anda nggak tanggung jawab deh Ustadz Haris. Yang kekurangan ongkos ngubur ke Ustadz Haris besok. Nah, habis katanya FPI ngeluarin duit banyak buat jemput kemarin. Katanya orang sebanyak itu semua dibayar sama FPI. Ya berarti bendaharanya banyak duitnya nih. Berapa miliar kemarin keluar buat ngerahin orang sebanyak itu, ha? Insyaallah berkah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Di sana ada Habib Al-Attas, ini ketua FMI, Front Mahasiswa Islam. Kemudian ada FSI juga, pengurusnya di sini. Di sini ada Habib Hanif Al-Attas. FSI itu Front Santri Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sayap juang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa tetap istiqomah dalam perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi gabani. Muhammadun basitul ma'fi jami. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Maulaya, bacanya begitu ya, bacanya seperti barusan. Muhammadun taju Rasulillahi ghatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafizuhu
محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كله محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل وشرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل على حبيبك خير خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم مولاي صل على حبيبك خير محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا بهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي للخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولا صلى الله عليه دائما أبدا لا حبيب محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضني محمد تبت الدنيا ببعثته محمد جاب الآيات والحكم مولا صلى الله عليه على حبيبك خير محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد
هادي من الظلم محمد قائم لله ذي محمد خاتم للرسل كلهم مولا لنا من الله لا حبيبك خير صلوا على النبي. Sambil kita menunggu para tamu kita, kalau ada dari ustadz, ulama, atau perwakilan daerah yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Nah, ini bukan pengajian, bukan tabligh akbar, bukan. Ini ngobrol-ngobrol aja, silaturahmi. Jadi silaturahminya memang waktunya nggak tentu, tertiang, pagi, sore, malam, kapan aja. Yuk silakan, ada yang menyampaikan sesuatu? Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Haji Agus, singkat, padat, ringkas, jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali buat beliau. Insya Allah. Taib, ada lagi yang menyampaikan sesuatu? Ini Haji Agus dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ini kata Profesor Muhammad Baharun, sekarang ada istilah kampus merdeka. Ini Petamburan udah merdeka dari dulu kampusnya. Ya, khair insyaallah. Ini kampus terbuka, kampus merdeka. Insyaallah mudah-mudahan Rabbuna yasru umur, yaftahu turuq was subul. Insyaallah yaftah alaina abwabul ulumin nafi'ah. Ya, dari Mekah ada yang menyampaikan sesuatu? Nah, ini Ustaz Abdul Hakim yang ikut mengawas saya dari kota Mekah. Mana kawan-kawan lain? Ustaz Khalad? Iya, anak bawa kori dari Mekah. Korinya lagi kecapean dia. Nah, ada lagi yang menyampaikan sesuatu? Silakan. Siapa dari mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mana ada dari aktivis buruh datang kemari, silakan. Nggak apa-apa. Tamu-tamu kita hari ini yang datang ada yang Muslim, ada yang non Muslim, nggak apa-apa. Ini bukan masjid, ini majelis. Boleh duduk di sini sama kita. Silakan duduk. Silakan duduk. Iya, silakan duduk. Nah, rombongan PKS sudah sampai juga. Ya, kita sama-sama kita sambut dulu ya, kawan. Kita duduk yang rapi. Nanti kita ngobrol, bincang-bincang sama yang perwakilan buruhnya semua. Insya Allah. Silakan. Salatullah, salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibullah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibullah. Tawassalna bismillah Rabbil hadi Rasulullah. Tawassalna bismillah Rabbil hadi Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah.
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salli min al-afati wan nikmah. Ilahi salli min al-afati wan nikmah. Wa minhunna bi ahli badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Takbir. Mundur lagi, mundur. Tolong dimundur. Ya, saya minta kepada jamaah seperti tadi, mundur lagi, mundur. Mundur biar tamu-tamu kita agak leluasa. Nah, ini kita banyak tamu nih. Silakan mundur yang tertib. Nah, coba yang belakang mundur, sampai yang depan bisa mundur. Pelan-pelan, silakan. Ya, biar rapi, biar enak. Jadi nanti ngobrolnya enak. Silakan. Ya, silakan. Yang masih berdiri silakan duduk. Ya, diatur. Semua kita mau mulai. Baik ya ikhwan, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, tamu kita sudah datang. Di samping kanan saya ada Dr. Al-Habib Salim bin Segaf Al-Ghifri dan rombongan beliau dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Di sini ada ketua umumnya yang baru, Presiden PKS yang baru. Ini Dr. Ahmad Syaihu. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada mantan Gubernur Jawa Barat. Ini Ustadz Dr. Ahmad Heriawan. Kemudian masih ada pengurus yang lain, nanti diperkenalkan sendiri oleh DPP PKS. Nanti akan diperkenalkan sendiri oleh DPP PKS. Kita juga di sini ada perwakilan kawan-kawan dari perburuhan. Insya Allah juga nanti 1-2 patah kata ada yang mau disampaikan. Tadi kita juga di sini ada banyak aktivis yang hadir dan masih ada beberapa dari daerah yang belum pulang, Habib. Dari daerah nih ada yang belum pulang. Anak khawatirnya nggak mau pulang-pulang, Habib. Kalau nggak mau pulang-pulang repot nanti, Habib. Ala kulli hal, mereka masih duduk di sini. Ahlan wa sahlan, kita sangat terbuka sekali. Terima kasih banyak. Dan di sebelah kiri saya ini Profesor Dr. Muhammad Baharun. Beliau salah satu pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang insya Allah MUI sebentar lagi bulan ini katanya ya akan ada kongres 25 November. Ya, mudah-mudahan Munas MUI bisa menghasilkan struktur pimpinan baru yang kapabel, yang betul-betul yaitu diinginkan oleh umat, bisa menjadi panutan buat umat Islam. Insya Allah. Sallu ala nabi. Nah baiklah, saya tidak ingin berpanjang kata. Saya tuan rumah, nanti biar Habib Hanif jangan lupa habis ini ambil alih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya serahkan kepada Habib Hanif untuk menjadi MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa qudwatil gadat wa khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, lebih khusus kepada imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Hussein bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi fid dharain, amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam istimewa kami sampaikan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Al-Ustadz Dr. Salim Segaf Al-Jufri, begitu pula Presiden PKS yang baru Al-Ustadz Dr. Ahmad Syekhu, dan masih banyak lagi segenap jajarannya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum, ahlan wa sahlan fal qulubu turahhibu, antum lana ni'mar raja wal matlabu. Hadir juga di sini Ketua PA 212, segenap jajaran pimpinan FPI, dan tidak lupa tamu istimewa kita Profesor Dr. Muhammad Baharun dari MUI Pusat. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tokoh-tokoh yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Sebelum kita masuk ke pertemuan pada malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa kemaslahatan kepada agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Selanjutnya kita minta sedikit. Nah, kebetulan kita kehadiran seorang ulama, seorang alim, seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, guru besar. Saat ini beliau guru besar Institut Darul Lughah wa Da'wah. Dan beliau sebelumnya juga menjadi rektor di Bandung dan salah satu pimpinan MUI saat ini. Tidak asing lagi, pimpinan MUI bidang hukum. Nah, beliau pimpinan MUI bidang hukum. MUI sudah secara resmi menyatakan bahwasanya menolak Omnibus Law. Bahkan itu merupakan salah satu hasil kongres. Nah, di mana waktu itu kongresnya Profesor Muhammad? Nah, nanti beliau akan jelaskan. Salah satu hasil kongres umat Islam yang dipelopori MUI, salah satu poinnya adalah menolak Omnibus Law. Ini jadi ada korelasinya pembahasan kita pada malam hari ini. Kita minta kepada Profesor Dr. Muhammad Baharun untuk menyampaikan kulaimatnya tentang kedatangan imam besar kita dan tentang keadaan negeri yang ada saat ini. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Fa'alaihi falyatafaddal. Takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Jadi MC ini terlalu berlebihan tadi. Ini min husni dhannikum. Jadi alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Habib Rizik selaku ulama yang ditunggu-tunggu. Saya secara pribadi tidak mewakili organisasi manapun, secara pribadi bersilaturahmi kepada Habib Rizik karena ikatan silaturahmi ini saya sambung karena beliau ulama yang tentunya ditunggu-tunggu oleh umatnya di Indonesia setelah 3,5 tahun beliau berada di Saudi Arabia. Secara singkat dalam rangka imtithalul amr dari Habib Rizik, saya ingin menyampaikan kebetulan saya di Majelis Ulama di Komisi Hukum dan Perundang-undangan juga sama dengan ormas-ormas Islam yang lain membahas rancangan sejak menjadi rancangan undang-undang Omnibus Law atau OBL itu. Dari konsinyering yang dilakukan oleh tim khusus di Majelis Ulama, poin-poinnya sudah disampaikan ke DPR. Waktu itu diterima ini sebagai informasi dari Majelis Ulama kepada pihak
DPR RI, ada beberapa poin yang keberatan dari Majelis Ulama sudah disampaikan. Kala itu hasil konsinyering dari MUI itu meliputi dari semua klaster yang ada. Ada sekitar 13 klaster itu kalau tidak salah ya. 13 klaster, dari poin-poin itu sudah disampaikan, mulai dari soal buruh dan lain sebagainya. Terakhir, ternyata hanya ada beberapa yang diakomodir oleh DPR setelah menjadi atau disahkan menjadi undang-undang. Karena itu kembali tim Majelis Ulama ini mengadakan konsinyering kembali, fokus kepada bagian-bagian yang belum diakomodir oleh DPR. Tapi sudah terlambat, sudah disahkan, dan pihak Setnek waktu itu meminta kepada MUI mengirim hasil dari undang-undang yang dikirim oleh DPR kepada Majelis Ulama, Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, meminta poin-poin masukan untuk rencana pembuatan PP. PP itu apa namanya, peraturan pemerintah, dan Perpres, peraturan presiden. Sudah juga kami sampaikan ya, sudah melalui satu musyawarah sudah disampaikan. Terakhir wallahu a'lam bishawab, karena ada kesalahan teknis dan lain sebagainya. Sampai hari ini masih belum jelas pula apakah sudah terbit PP-nya, Perpresnya, tapi yang jelas sudah disahkan oleh DPR dan sudah ditandatangani. Jadi sampai hari ini tentunya rakyat Indonesia menunggu-nunggu seperti apa. Langsung dipersilakan untuk JR. Jadi untuk apa namanya, judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut saya, pendapat pribadi, itu soal terakhir judicial review itu. Karena kalau semua undang-undang yang mohon maaf ya, undang-undang yang dihasilkan oleh DPR itu terus diarahkan untuk judicial review, maka ini tidak mendidik DPR maupun pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap undang-undang yang dihasilkan. Akan terus bergulir seperti itu nanti. Ada undang-undang, kalau nggak setuju, nggak puas, JR aja. Kalau nggak puas, JR aja. Nah, jadi menurut saya perlu kita harus aktif memberikan masukan. Posisi Majelis Ulama sebagai ormas yang memiliki jargon wasatiyah sudah berhasil al-jam'u, mengkompromikan dari dua pendapat. NU menolak, Muhammadiyah menunda, maka Majelis Ulama berada di tengah-tengah. Ya, kalau tidak mungkin ditunda, maka masukan-masukan yang disampaikan oleh Majelis Ulama dan ormas-ormas itu mesti diakomodir. Nah, sampai sekarang belum tahu apa sudah seluruhnya diakomodir, terutama Majelis Ulama memfokus pada dua hal, bisnis syariah dan halal. Karena ada beberapa pasal itu, auditor itu boleh bukan muslim. Nah, ini harus kita tolak. Majelis Ulama tegas menolak auditor harus muslim, karena bagaimana mungkin seorang auditor yang akan meneliti masalah halal atau haram dari makanan itu tidak beragama Islam. Jadi mestinya harus yang beragama Islam yang mengerti persoalan itu. Nah, itu sudah diusulkan, tapi sampai sekarang juga kita belum tahu apakah sudah diakomodir apa ya. Mudah-mudahan masukan-masukan dari ormas-ormas Islam termasuk yang ditunggu-tunggu dari Majelis Ulama itu bisa diakomodir oleh atau diakomodasikan oleh pemerintah. Saya kira itu Habib yang bisa saya sampaikan informasi ini. Mudah-mudahan dengan dorongan ormas-ormas lainnya, termasuk dari Majelis Ulama, termasuk dari FPI, saya sendiri berharap kehadiran Habib Rizik yang ditunggu-tunggu ini menjadi momentum untuk rujuk nasional. Jadi ini saya kira kalau memang kita memiliki kearifan, seharusnya momentum ini digunakan untuk rujuk nasional. Kita mengurangi paling tidak ketegangan yang selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak bisa fokus kepada pembangunan karakter bangsa, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial masyarakat, sehingga terus tegang. Nah, jadi ini saya berpikir ketika Habib Rizik menjelang datang itu, ini dijadikan momentum bagi siapapun untuk rujuk nasional. Sampai kapan Indonesia ini harus tegang, tidak membangun karakter bangsa, tidak memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya, apalagi kita menghadapi pandemi seperti ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Terima kasih saya sampaikan kepada Habib Rizik dan Habib Salim Al-Jufri serta Habib Al-Habsyi.
dan Ketua Umum PKS yang baru beserta rombongan dan saudara hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Baharun. Jazakumullahu khairal jasa. Sebelum kita kembalikan ke MC ya ikhwan, barusan ada disinggung soal judicial review daripada Omnibus Law. Kami di FPI punya pengalaman. Dulu pada awal FPI berdiri, kami melakukan gerakan anti minuman keras, gerakan anti miras. Di mana-mana FPI melakukan sweeping minuman keras. Nah, kemudian kami ketika itu ditantang oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi kalimatnya kalau FPI tidak suka minuman keras itu dijual di mana-mana, padahal itu ada kepresnya. Nah, waktu itu ada kepres yaitu nomor 3 kalau nggak salah tahun 97. Nah, jadi kata Pak Menteri waktu itu ya judicial review saja kalau FPI nggak suka. Nah, jangan FPI bikin sweeping sendiri, main hakim sendiri, kemudian menggerakkan anggota di mana-mana di daerah melakukan pembersihan minuman keras. Sekarang kita fair aja. Nah, FPI ajukan judicial review, tuntut saja. Dan tantangan itu kita terima. Saudara. Akhirnya kami ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Judicial review keputusan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Kalau judicial review berupa undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu aturan mainnya. Kita ajukan judicial review untuk pembatalan kepres tentang minuman keras. Nah, begitu berjalan sidang demi sidang, akhirnya saudara di tahun 2010 alhamdulillah Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan seluruh tuntutan Front Pembela Islam. Artinya apa? Kepres tersebut dibatalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua turunan perundang-undangan yang merujuk ke kepres tersebut otomatis batal. Sehingga minuman keras di Indonesia menjadi ilegal. Ini kita sudah menang. Kita sampaikan ini kita sudah menang. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa pemerintah langsung mematuhi daripada putusan Mahkamah Agung tersebut? Tidak. Pemerintah mencari cara. Bagaimana caranya supaya minuman keras itu tetap legal. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya saudara keluarlah Perpres nomor 74 tahun 2012 di akhir pemerintahan SBY ketika itu. Perpres saudara yang isinya kurang lebih copy paste daripada Kepres yang sudah dibatalkan. Yang dirubah cuma judul. Satu, dulu judulnya miras, minuman keras. Dirubah menjadi minol, minuman beralkohol. Dirubah dikit soal prosentasenya saudara. Akhirnya apa? Akhirnya minuman keras tersebut dilegalkan kembali. Nah sekarang kalau kita katakan, loh kok pemerintah tidak mau tunduk kepada putusan MA. Apa mereka bilang? Kami sudah ikut putusan MA. Kepres tersebut sudah kami batalkan. Ini peraturan baru, lain lagi. Jadi kalau FPI tidak senang, ya judicial review lagi. Ini negara macam apa saudara? Lalu kalau kami judicial review lagi, kemudian kami menang, siapa yang jamin tidak keluar keputusan baru lagi? Ini jadi problem. Saya pernah berdiskusi soal ini dengan Pak Artijo Alkostar, salah satu hakim agung. Pak Artijo, ini bagaimana ceritanya? Satu produk perundang-undangan, kami judicial review, kemudian dibatalkan, tahu-tahu pemerintah mengeluarkan peraturan baru, saudara, yang serupa, hampir mirip, cuma roba-roba redaksi. Terus ini kalau begini caranya, kita disuruh judicial review lagi. Nanti begitu kami menang, mereka bikin peraturan baru lagi. Apa begini sistem hukum di kita punya negeri? Saya tanya langsung ke Pak Artijo. Beliau menjawab ketika itu, beliau sendiri, ya memang belum ada ketentuan Habib. Kalau beliau sendiri bingung, saya tanya, ini Pak Artijo Alkostar bukan orang sembarangan ya ikhwan. Ini hakim agung berdedikasi. Nah, beliau sendiri gak bisa menguraikan, apa nggak ada satu klausul hukum kalau suatu produk perundang-undangan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, nggak boleh dibuat perundang-undangan serupa. Nggak ada ya kawan. Saya tanya apa ada produknya, apa ada klausulnya.
Beliau menjawab tidak ada. Nah kalau sudah seperti ini ya capek dong. Kalau kita judicial review. Sekarang Omnibus Law, kita judicial review, kita menang. Besok muncul lagi, dirubah namanya Omnibus Liu umpamanya. Nanti kalau kita bilang, wah ini kok hidup lagi, lain nama, lain nomor, lain tahun. Lalu sampai kapan kita dikerjakan saudara? Dikerja ini sampai kapan? Nah ini problem juga. Habib Profesor Muhammad Baharun, ini problem serius, bukan tidak serius. Saya kasih contoh lagi, kawan kita, Bang Egy Sujana. Dengan kawan-kawan judicial review KUHP, Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi soal pasal penghinaan kepada presiden. Itu sudah dibatalkan. Nah begitu sudah dibatalkan, kini mau dihidupkan lagi pasal tersebut. Nanti kalau keluar lagi undang-undang pasal tersebut diberlakukan, jadi apa artinya dulu pasal itu dibatalkan? Jadi belum ada satu klausul hukum, belum ada satu ketetapan konstitusi di negara Republik Indonesia ini, suatu produk perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk tidak dibuat kembali dengan nomor baru, tahun baru, pasal yang redaksi yang baru, tapi isi serupa. Tidak ada jaminan. Kira-kira jelas gak? Nah kalau begitu, kalau kita judicial review, capek gak? Capek, gak ada jaminan. Nah ini yang jadi persoalan. Nah baiklah, terlepas daripada judicial review, saya ingin sampaikan terlepas saat ini FPI masih mempelajari terus Omnibus Law terakhir yang ditandatangani oleh Presiden. Tapi yang jelas saudara, saat ini semua orang tahu bahwa prosedur keluarnya Undang-Undang Omnibus Law saudara tidak mengikuti prosedur yang semestinya dalam perundang-undangan. Itu saja sudah cacat prosedur. Sebetulnya kalau cacat prosedur nggak perlu di judicial review, tapi memang harus dibatalkan oleh DPR dan pemerintah. Lo bagaimana nggak cacat prosedur? Saudara, ini ketua DPR-nya sendiri ngaku ngelihatnya secara acak. Kok bisa bikin undang-undang ngelihatnya secara acak, saudara? Orang kalau bikin undang-undang, dia mesti periksa kata per kata, huruf per huruf, bukan secara acak. Kalau alasannya, oh tapi waktu, karena halamannya tebal, yang suruh bikin undang-undang tebal siapa? Lah kan ente yang bikin tebal. Ente yang bikin tebal, ya tanggung jawab ente untuk baca setiap halaman, saudara. Ini fakta. Kemudian begitu ada dari fraksi lain protes, mic-nya dimatiin. Ini etika apa? Yang seperti ini dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jutaan orang menyaksikan, saudara, dagelan-dagelan semacam ini. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Nah maka itu kita terima kasih kepada PKS yang sejak awal sudah mengikuti itu perkembangan Omnibus Law, walaupun PKS akhirnya harus kalah suara, saudara. Nah karena PKS memang kursinya berapa sekarang? Sudah 50, mudah-mudahan besok 500. Oh 500 kan enak duduk komprominya ya kawan. Nah ini ente kadang-kadang amin-amin, begitu besok kampanye milihnya lain lagi. Mudah-mudahan PKS bisa jadi partai besar, amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira jelas tidak saya sampaikan? Nah ini sebagai ini aja kita sharing pengalaman kita bagaimana suatu produk undang-undang di judicial review kita sudah menang, dia bikin lagi yang baru. Nah ini belum ada ketentuannya ya kawan. Nah inilah salah satu celah dalam kehidupan tata negara dan hukum kita yang ke depan menjadi PR kita bagaimana dibenahi. Nah, bagaimana ini bisa dibenahi. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan Allah memberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair, terima kasih banyak Profesor Dr. Muhammad Baharun. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Baharun atas informasi dan apa yang telah disampaikan. Jazakallah khairal jaza. Kemudian berikutnya kita minta sebelum Ketua Majelis Syuro DPP PKS, kita minta kepada Presiden PKS yang baru saja dilantik, yaitu Al-Ustadz Dr. Ahmad Syekhu, untuk menyampaikan 1-2 patah katanya. Fa'alaihi falyatafaddal, sallu ala nabi. Ustaz Syekhu tafadhol, mungkin bisa berdiri biar umat bisa ngelihat Presiden PKS yang baru ini. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan Habiban al-Mahbub, Habib Muhammad Rizik Syihab, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ahu bi'ulumihi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Profesor Dr. Muhammad Baharun dari MUI. Juga hadir bersama Habib Salim Segaf Al-Jufri ada mantan Gubernur Jawa Barat Kang Aher. Juga Sekretaris Jenderal PKS sebelah kanan saya ini. Ya nggak usah dikenalkan, udah tahu semua, Habib. Sebelah kiri saya Bendahara PKS Ustaz Mahfuz Abdurrahman. Para asatizah wal ustazat, para tokoh-tokoh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Atas nama PKS kemarin, Habib, saya sudah mengungkapkan di dalam media sosial saya ahlan wa sahlan wa marhaban atas kehadiran Habib al-Mahbub, Habib Muhammad Rizik Syihab ke Indonesia ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan insya Allah akan semakin mewujudkan Indonesia sebagaimana yang digaungkan oleh Habib. Ini akan ada revolusi akhlak yang memang akhlakiyah bangsa ini insya Allah akan bisa lebih baik lagi. Tentu kita merindukan bagaimana ketika Rasul membangun di awal-awal, sebagaimana yang disabdakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari beranjak dari akhlak inilah mudah-mudahan insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sebaliknya kalau kita mengabaikan akhlak seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal dalam syairnya, fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Ketika bangsa ini akan kuat kalau akhlaknya kuat. Tapi kalau sudah meninggalkan akhlak, bersiap-siap menunggu kehancuran. Nah, mudah-mudahan kehadiran Habib Muhammad Rizik Syihab ke Indonesia ini akan sekali lagi menambah semangat kita untuk mengikuti akhlakiyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu insya Allah Partai Keadilan Sejahtera insya Allah siap bersinergi dalam kaitan untuk mewujudkan akhlakiyah bangsa Indonesia menjadi akhlak dengan nilai-nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Ahmad Syekhu atas sambutannya. Kemudian berikutnya kita minta kepada Fadilatul Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syura DPP FPI. Shallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudih wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan bil Habib Muhammad Rizik Syihab
Kita semua bersyukur dengan kedatangannya di Indonesia. 3,5 tahun, waktu yang cukup lama. Waktu yang membuat kita semakin rindu. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Dan itu satu ungkapan syair. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu. Jadi burung qata itu apakah ada gerangan yang mau meminjamkan sayapnya, la'ali ilaman qad hawitu atiru. Mudah-mudahan dengan sayap itu aku bisa terbang dengan orang yang aku cintai. Ini belum kita terbang udah datang coba. Sahibul karamat. Masya Allah. Dan para habaib yang lain yang saya hormati, saya bersama pimpinan-pimpinan PKS, presiden, bendahara, sekjen. Ini sekjen yang buat 2 orang dia sendirian. Coba nanti lihat duduk ya. Porsi 2 orang dia ambil sendiri. Allah. Memang kalau orang Tanah Abang begini ini. Wajah-wajah memang wajah-wajah kelihatan. Tamburan Tanah Abang. Masya Allah. Memang wilayah itu punya arti tersendiri. Ini berdekatan semua tetangga. Gubernur Jawa Barat, mantan akhir, alhamdulillah jazakumullah khair. Ingin kita di hari-hari pertama itu berjumpa, tapi saya lihat umat. Jadi Habib Rizik di hari-hari pertama itu milik umat, milik semuanya, milik kita semua, milik bangsa ini. Yang saya mengharapkan untuk seluruh komponen anak bangsa, apakah dia sebagai pemimpin atau dimanapun posisinya, mampu merekat seluruh kekuatan dan potensi yang kita miliki. Dahsyat ini. Ini bangsa besar. 270 juta umat di Indonesia, mayoritas umat Islam. Tapi yang non-muslim pun nyaman. Tidak terganggu. Bahkan di beberapa daerah mengatakan kita orang semua bersaudara. Saudara sebangsa dan setanah air itu ada dalam Islam. Ada saudara seakidah, sebangsa, setanah air secara manusia. Tetapi sesuatu yang menyinggung hati umat Islam pasti bangkit. Kita lihat bagaimana perilaku kelompok-kelompok tertentu, negara tertentu yang didukung oleh presidennya, merendahkan martabat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bangkit. Banyak penulis-penulis menjelaskan tidak mungkin dipisahkan hati umat Islam itu dengan nabinya, dengan rasulnya, dengan kekasih Allah, tidak mungkin dipisahkan. Jadi jangan coba-coba menghina, merendahkan, dan lain sebagainya, pasti bangkit. Dan ini sudah berjalan sejak dulu sampai kiamat, akan jalan terus. Kenapa semua itu terjadi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada umatnya itu luar biasa. Ummati di akhir-akhir kehidupannya. Seorang wanita setelah perang Uhud, suaminya syahid, anaknya syahid, bapaknya, ayahnya pun syahid. Yang dicari bukan mereka. Yang ditanyakan kepada pimpinan masukan yang masuk ke kota Mekah, ke kota Madinah, bagaimana keadaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu sehat, belum percaya juga. Saya mau melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilihat Rasul sehat, apa dia katakan? Innal musibata ba'daka hayyin. Kalaupun ada ujian, cobaan, semuanya ringan. Yang penting ini selamat. Jadi hati ini nggak bisa. Oleh itu jangan main-main. Kalau mencela pribadi-pribadi kita, ya biasa aja, dah kita sabar. Yang kedua yang kita inginkan adalah mestinya seluruh kelompok anak bangsa ini mampu yang namanya kasbul qulub, mengambil hati, potensi, simpul-simpul masyarakat. Setiap tokoh punya pengikut, punya pemikiran, beda pendapat biasa. Tapi jangan ada hati yang terluka. Jangan ada hati yang tergores. Tidak mampu
Kita membangun negeri ini hanya individu, tidak ada Superman, semuanya harus bersama-sama. Bergandengan tangan. Saya tanyakan, tangan kita ini bisa mengangkat berapa kilo ini? Bisa 10? Mainan ya. 20? 30 maksimal kan? Kenapa bisa ngangkat 30 kilo? Karena bersambung dengan tubuh yang lain. Coba lepas tangannya. Nggak bisa apa-apa. Kekuatan adalah kekompakan di antara seluruh komponen bangsa. Kalau bergandengan tangan, kekuatan yang dahsyat. Silahkan siapapun memimpin. PKS nggak ada masalah di luar pemerintahan. Dan itu jadi indah demokrasi kita. Kalau semuanya masuk di pemerintahan, jelek demokrasi kita dalam pandangan dunia internasional. Ketika PKS di luar, dengan beberapa partai tertentu atau satu, itu jadi indah. Yang bagus kita dukung, yang jelek juga kita kritisi, kritik konstruktif. Kita ingin membangun negeri ini. Dan kedatangan Habib Rizik pada 10 November bukan kebetulan, tadbir Rabbani, takbir, sallu ala nabi. Mengingatkan kita penting yang namanya perjuangan, pahlawan, syuhada, penting negeri ini. Harus ada sampai insya Allah kita mencapai titik yang kita idam-idamkan bersama, apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh para pejuang, para syuhada, para pendiri bangsa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab negeri yang thayyibah itu banyak, tapi belum tentu rabbun ghafur. Banyak negeri-negeri yang ekonominya maju, ininya jalan, rakyatnya sejahtera, tapi rabbun ghafur. Jepang negeri yang makmur, paling banyak bunuh diri juga di Jepang. Gunung Fukuyama, resmi bunuh dirinya. Dikasih tahu cara-cara bunuh diri, masih diingatkan, resmi bunuh diri di situ. Coba YouTube. Swiss juga negara maju banyak yang bunuh diri. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, jazakumullah khair, yang kita inginkan adalah manusia itu hidup bukan untuk diri sendiri. Kita lihat seluruh ciptaan Allah, lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Pernah dengar lautan makan ikannya? Hah? Pernah dengar pohon mangga yang pohon itu makan mangganya? Sungai makan ikan-ikannya? Gak pernah. Mereka diciptakan Allah untuk berbagi, untuk menjadi pelayan, berkhidmat, memberikan manfaat untuk yang lain. Kalau seluruh makhluk Allah, artinya saya maksudkan di sini, selain makhluk-makhluk yang Allah yang lain, yaitu manusia, berbuat untuk yang lain, sejahtera, tentram. Yang kaya berbagi, yang punya jabatan, kedudukan tadi untuk melayani umat. Yang banyak senyumnya, berikan senyum buat orang lain yang susah jadi tersenyum. Jangan dimakan senyumnya untuk diri sendiri. Capek juga untuk makan senyum sendiri. Yang punya kekuatan berbagi. Negeri ini cepat menjadi negeri yang sejahtera, berdaulat, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Insya Allah dengan kehadiran Habib Rizik akan berperan untuk menyatukan anak bangsa. Memberikan kesejukan, dan kita insya Allah bersama-sama membangun negeri yang sama-sama kita cintai. Untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Mereka sama sekali terima kasih pun tidak mereka tunggu ketika mereka berjuang. Dan kita juga tidak menunggu. Insya Allah dengan kebersamaan mampu kita meraih dan mewujudkan cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jasa. Dr. Salim Al-Jufri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya ikhwan, satu persatu acara kita sudah kita lalui. Sebentar lagi kita akan tutup. Nanti penutupan jangan lupa kita belum sholat isya. Kita qomat, kita sholat.
Isya. Nah, tapi di sini saya ingin sampaikan, saya atas nama pribadi maupun keluarga, begitu juga segenap daripada kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran pengurus daripada Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyempatkan diri untuk bersilaturahim di tempat ini. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan silaturahim ini akan makin memperkuat persaudaraan di antara kita dan ke depan lebih bisa untuk membangun kerjasama alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, hanya sebelum saya akhiri, sebagaimana disampaikan barusan oleh Dr. Salim Al-Jufri, hendaknya untuk membangun bangsa ini kita semua harus bisa saling menghormati, saling menghargai dalam rangka untuk membangun persatuan kesatuan bangsa. Oleh karenanya saya minta kepada pihak-pihak tertentu jangan bersuara miring kalau ada silaturahim semacam ini. Semalam Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan datang silaturahim mengikuti protokol COVID, saudara. Kita bincang, melepas rindu. Tahu-tahu pagi lain lagi. Sudah ada yang bicara Anies Baswedan harus dievaluasi oleh Kemendagri. Apa? Saya nggak paham yang ada di otaknya itu apa sih? Nggak ngerti. Saudara, saya nggak paham. Kan mestinya kan disikapi dengan baik. Positive thinking, berpikir yang positif ya ikhwan. Nah kalaupun beliau mau datang kenapa? Kan saya warganya, KTP saya masih KTP Jakarta. Masih KTP Jakarta. Udah gitu Pak Anies Baswedan sahabat lama saudara. Ada apa? Itu suara sampai nggak keluar saking gergetannya Dr. Salim. Nah jangan-jangan ntar besok lain lagi nih ceritanya nih. Nah, ada PKS datang kemari ada apa nih? Nah, udah gitu ada kafir radikalis lagi datang juga. Ya, yang selama ini dicari-cari juga mau kena undang-undang ITE. Nanti dia bikin lah, dia framing, wah ini ada ini. Semua cuma bohong, cerita yang dikarang-karang saudara. Nah maka itu saya minta seluruh komponen bangsa, siapapun mereka. Saudara, kawan, lawan, siapapun. Kalau betul Anda punya niat baik untuk kedamaian negeri, untuk kebaikan negeri. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Salim Al-Jufri, ayo kita mulai. Ayo kita duduk, ayo kita diskusi. Ayo kita saling mengkritisi, kritik-kritik yang membangun, bukan saling mencaci maki, bukan saling menghina ya ikhwan. Ayo kita bangun bersama. Tadi beliau sudah katakan siapapun jadi presidennya, siapapun memimpin negeri ini. PKS siap, FPI siap, siapapun bangsa ini siap, kita siap mendukung. Yang penting apa? Tegakkan keadilan, jangan zalimi rakyat dan betul-betul tidak mengangkangi konstitusi ya ikhwan. Nah kalau semua itu berjalan dengan baik, insya Allah negara ini akan menjadi Indonesia berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan besok nggak ada suara miring lagi. Kalau ada suara miring PKS mesti banyak-banyak sabar ya. Nah insya Allah dan mudah-mudahan Pak Anies Baswedan diberikan kekuatan. Saudara mudah-mudahan sebab kesian. Saudara udah kerja mati-matian buat Jakarta, tahu-tahu Jakarta dibilang amburadul. Tapi saya pikir jangan-jangan otak yang ngomong yang amburadul. Jangan-jangan ya jangan-jangan kan masih pertanyaan itu. Nah jangan-jangan sembarangan nih Jakarta udah dibangun bagus. Pak Anies juga mengatasi corona juga dari hari pertama tanpa lelucon, tanpa bercanda ya ikhwan. Tolong catat itu. Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi corona, saudara, dalam mengatasi COVID-19 dari hari pertama informasi dunia dari WHO, beliau sudah mengambil langkah tanpa lelucon, tanpa tari ubur-ubur. Nggak ada saudara, serius beliau sampaikan, serius. Yaitu beliau ingin atasi bagaimana cara. Jadi nggak ada waktu buat beliau untuk bercanda, bersenda gurau. Tiba-tiba ada pihak lain saudara yang joget ubur-ubur lah, yang bercanda, yang gurauan. Nah tahu-tahu semuanya akhirnya terlambat. Begitu terlambat, Anies lagi yang disalahkan. Begitu Anies mengambil langkah-langkah, saya selalu mengikuti dari Mekah ya ikhwan. Setiap langkah yang diambil oleh Anies, semua salah. Singkat cerita, saya merasa heran. Di seluruh dunia tidak ada pemerintah pusat oposisi dengan pemerintah daerah. Enggak ada, cari negaranya, cari nggak bakal ketemu ya kawan. Adanya cuma di Indonesia.
Pemerintah pusat itu punya wibawa ya ikhwan. Kedudukannya tinggi. Jangan mencampakkan diri ke posisi yang rendah ya ikhwan. Mestinya pemerintah pusat itu mengayomi, mengontrol, memperbaiki kesalahan yang ada di daerah. Bukan beroposisi. Gak ngerti negara mau kemana ya ikhwan. Sudahlah, yang penting tadi PKS sudah sepakat dengan FPI dan semua. Memang Indonesia perlu revolusi akhlak. Betul? Siap revolusi akhlak? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan revolusi akhlak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah kita diberikan taufik dan hidayah. Mereka menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan bangsanya. Ya Rabb, berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, kalau hati mereka tidak lagi bisa menerima taufik dan hidayah, kalau hati mereka sudah tertutup dari taufik dan hidayah, hancurkan mereka ya Allah. Gantilah pemimpin kami dengan pemimpin yang adil yang Kau ridhoi. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.